Ada yang bertanya, apa sih hukumnya menggunakan tato atau bertato pada tubuh kita? Salam cerdas, salam waras. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, menjawab pertanyaan netizen tentang perihal tato, ya, ini sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami dan kita mengerti. Namun, sebelum saya menjawab, saya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan hal ini, banyak sekali perkataan saya yang menyinggung teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya yang paham dan ngerti tentang tato. Ya. Karena tato ini sangat-sangat sensitif sekali buat orang-orang yang memang gemar atau suka menggunakan tato pada tubuhnya. Begini teman-teman, dari beberapa kacamata kita bisa menilai, bisa memahami, dan sekaligus kita menjawab pertanyaan daripada netizen yang bertanya tadi. Ya. Jadi, dari kacamata seni kita bisa melihat, dari kacamata budaya juga kita bisa lihat, dari kacamata spiritual juga kita bisa melihat, kemudian dari kacamata agama. Nah, ini, kalau kacamata agama, dari agama mana kita melihatnya? Mungkin dari agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, aliran kepercayaan, dan juga agama-agama yang lain. Oleh karena itu, mari kita simak satu persatu perihal tentang masalah tato. Begini teman-teman, tato itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata seni, itu ada unsur-unsur keindahannya. Ya, andai kata itu diterapkan pada bidang dua dimensi, ya, seperti kanvas, atau seperti pada kertas, atau mungkin benda-benda yang lain yang bisa kita angkat sebagai karya seni. Itu lebih indah, teman-teman. Karena apa? Karena artistik daripada tato sendiri itu banyak sekali goresan-goresan atau ungkapan-ungkapan si senimannya dalam suatu karya itu membentuk suatu karya yang beda dengan yang lain. Tapi beda cerita kalau diterapkan pada tubuh manusia. Ya, kadang kan ditutupi pakai baju, nggak kelihatan. Kadang bisa kelihatan, makanya banyak sekali orang luar negeri sana, ya, orang-orang yang berpenampilan kelihatannya sangar, ya, itu dia memakai tato itu sebagai ungkapan karya seni, ya. Jadi menurut mereka itu biasa saja, tidak ada permasalahan, tidak ada problema, teman-teman. Beda dengan kacamata-kacamata yang lain, atau melihat dengan mata-mata hal-hal yang lain. Jadi menurut mereka itu adalah seni yang diungkapkan dalam pengalaman batinnya pada sesuatu tempat, yaitu tubuh manusia, mungkin di lengan, di badan, atau mungkin di lain. Kemudian yang kedua, kita melihat tato dari kacamata budaya. Ya. Ada yang sebagian budaya yang memperbolehkan bahwa tato itu adalah suatu kewajiban karena membawa identitas kebudayaan itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ada beberapa suku yang mengenakan tato-tato tertentu, itu adalah tradisi atau budaya yang mereka yakini adalah ketentuan yang memang sudah dilakukan secara turun-temurun dari leluhurnya. Contoh ya, kita lihat orang-orang Dayak, ya. Suku Dayak itu kebanyakan menggunakan tato-tato pada tubuhnya. Tato-tato pada tubuhnya adalah merupakan perlambangan, ya, dan juga merupakan raja-raja. Ya, raja apa? Raja itu maksudnya adalah jimat, tolak balak, dan sebagainya. Jadi di tubuhnya dikasih tanda-tanda, lambang-lambang yang memang fungsinya untuk tolak balak atau melawan hal-hal yang negatif. Seperti biar dia selamat, biar dia itu mendapat berkah, biar doanya dikabulkan, dan dia terhindar dari segala masalah. Yaitu itu tato-tato yang diyakini oleh mereka-mereka adalah sebagai perlambangan, sebagai raja atau jimat pada tubuhnya. Nah, itu sah-sah saja ya, itu menurut mereka. Ya. Kemudian dari kacamata agama dan spiritual. Nah, ini. Kalau secara spiritual itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Jadi kita tuh memberikan suatu spirit, ya, spiritual. Jadi orang kadang kalau bicara mau spiritual itu kelihatannya arahnya ke dukun dan sebagainya. Bukan, teman-teman ya. Spiritual itu adalah memberikan spirit secara alami, ya. Jadi di situ menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, Sang Pencipta. Ya. Apakah itu boleh? Nah, kalau dari kacamata agama, wabil khusus agama Islam, ya, itu sangat melarang sekali orang-orang Islam untuk bertato. Kenapa demikian, Gus? Ya karena satu alasannya, yaitu masalah
mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada hambanya. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa Allah sudah memberikan nikmat pada hambanya dengan tubuh yang sedemikian indah, dengan tubuh yang memang dibuat sedemikian rupa. Dan kita wajib mensyukurinya. Namun orang tersebut kurang mensyukuri, dianggap pemberian dari Allah SWT itu kurang kurang indah lagi. Makanya diperindah dengan digambar-gambar pada tubuhnya dengan menggunakan tato. Nah ini maaf ya, buat yang bertato, ini saya menyampaikan secara kacamata agama. Ya, khusus agama Islam. Dalam Islam memang bertato itu tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi tato itu susah untuk dihilangkan. Makanya diwajibkan oleh orang Islam, bagi yang punya tato, usahakan dihilangkan. Karena satu, menghindari yang namanya kita beribadah jadi tidak sah. Apa betul Gus, kalau orang bertato ibadahnya nggak sah? Nah, kalau sudah bertato, bagaimana? Nah, ini lain cerita. Ini teman-teman. Jadi, tato itu menghalangi air wudhu membasahi pada tubuh kita yang kena tato itu tidak bisa terkena air wudhu karena tato itu bisa tembus dari kulit masuk ke dalam sampai ke daging. Ya, itu yang diharamkan. Makanya hukumnya adalah bagi orang Islam adalah haram. Makanya buat orang Islam yang belum bertato sebaiknya tidak usah ditato. Nah, kalau sudah bertato gimana Gus? Ya, ini lain cerita teman-teman. Jadi bagi orang yang bertato itu apakah masih sah dalam beribadah? Apakah diterima ibadahnya? Ini lebih baik orang yang bertato tobat kemudian beribadah. Masalah sah dan tidaknya itu wallahu a'lam, urusan manusia dengan Allah. Hablum minallah, hubungan manusia dengan Allahnya. Jadi jangan berpikir negatif kalau bertato itu nanti kita ibadah diterima. Ini terkecuali bagi orang yang bertobat atau batun nasuhah. Jadi orang yang tobat tidak akan mengulangi lagi. Jadi caranya begitu teman. Bagi yang tobat, orang Islam atau orang non-Islam yang bertato kemudian tobat masuk Islam, tatonya banyak. Apakah harus dihilangkan? Kalau memang bisa dihilangkan, ya dihilangkan. Seandainya tidak bisa dihilangkan, ya nggak apa-apa. Yang penting diperbanyak istighfarnya. Astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya. Jadi di situ kita selalu bertobat bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya dosa dan itu diharamkan. Makanya kita wajib bertobat dengan membaca istighfar. Dan tetap menjalankan sholat dan wudhu. Nggak masalah menurut saya, karena itu tobat kita, siapa tahu nanti ketobatan kita dengan beristighfar itu diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita diterima. Jadi kita harus selalu husnudzon, berprasangka buruk terhadap apa yang kita berprasangka baik terhadap apa yang kita lakukan. Jangan berprasangka buruk. Ya. Jadi yang sudah bertato nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Yang mau tobat saja karena tobat itu bisa menghilangkan segala masalah. Bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan Anda asalkan Anda mau bertobat, itu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Itu dari kacamata agama, wabil khusus agama Islam. Tapi beda lagi dengan agama-agama yang lain ya dan kepercayaan yang lain. Karena mungkin dari percayaan yang lain dengan bertato itu akan menambahkan berkah, doanya akan semakin makbul, doanya akan semakin dijabah. Itu beda cerita ya. Yang saya sampaikan adalah menurut ajaran agama saya. Jadi saya secara spiritual saya menyampaikan menurut ajaran agama saya yaitu agama Islam. Ya. Jadi kalau agama yang lain mungkin memperbolehkan, ya monggo silakan. Itu urusan mereka. Ya. Kalau dari agama Kristen gimana Gus? Karena saya bukan orang Kristen, saya tidak akan menerangkan. Mungkin yang orang Kristen, netizen dan yang menonton di channel saya ini bisa menerangkan keterangannya secara jelas ya dan paham tentang masalah hukum tato. Itu teman-teman. Ya, itu secara kacamata agama. Ya. Kalau secara kacamata umum, bagaimana Gus? Kalau kacamata umum, itu orang akan menilai siapa yang bertato itu dianggap orang nakal. Ya, dianggap orang itu preman, orang itu orang bejat, orang itu penjahat dan sebagainya. Itu secara kacamata umum. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Jadi orang yang bertato, berbondong-bondong ditato, itu rata-rata ciri-ciri preman. Mau setuju atau tidak, ini pengalaman nyata saya survei di lapangan. Jadi kalau orang bertato pasti orang pemikirannya negatif, tidak akan berpikir positif, berpikir itu anak nakal itu preman itu. Kalau yang sudah ngaji,
yang sudah ikut para kiai, para ulama, mesti ngomong itu mantan preman yang udah tobat. Nah, seperti yang viral juga ada Lurah Huhu Alkam ya, itu dari Banjarnegara, Purwasaba ya, Lurah Purwasaba. Itu kan badannya tatonya banyak. Itu ditanya dulu lah, pasti dulu itu mantan. Mantan terserah. Ya kita lihat aja. Tapi alhamdulillah dia walaupun bertato, tapi dia komitmen, dia tuh bagus dalam pemerintahannya. Dalam hal apapun dia selalu mengedukasi pada teman-teman semuanya, mengedukasi pada para netizen bahwa kita bertato tidak selamanya orang bertato itu orang jahat. Orang bertato itu preman, bertato tidak bisa untuk contoh. Tapi beliau bisa memberikan contoh untuk kita semuanya. Walaupun sekarang ini dia buat konten aneh-aneh, konten juga sama biduan, konten nyanyi, itu urusan dia, karena dia mungkin punya misi sendiri. Ya, setelah ketemu sama Gus Miftah, mungkin dia punya perencanaan sendiri yang mungkin berbeda dengan pendapat teman-teman semuanya. Gitu ya teman-teman. Ini cerita yang saya sampaikan, apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Pesan saya cuma yang belum bertato nggak usah ditato lah. Kalau mau gambar-gambar pakai spidol lah, datang ke saya tak gambar ke nanti dihapus kan bisa. Ya kan? Saya bisa buat tato ya. Cuma tato itu kurang bagus kalau dipandang orang umum ya. Ini mohon maaf lah teman-teman, saya sampaikan ini saya bicara secara formalitas dan bicara secara umum pada kenyataan yang dilihat oleh orang-orang umum di sekitar kita tentang tato pada tubuh manusia. Ada lagi namanya body painting ya. Nanti lukisan di penuh full, digambari semua. Jadi nggak kelihatan, telanjang pun nggak kelihatan. Ini juga sudah berpengaruh negatif sekali teman-teman. Dan ini sangat-sangat berpengaruh pada generasi kita yang akan datang. Jadi sebaiknya, ini pesan dari saya, bagi yang belum bertato nggak usah tato, apalagi yang permanen. Itu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Mungkin teman-teman yang mau berkomentar silakan komentar yang baik, karena tujuan kita adalah mengedukasi dan pandangan-pandangan ini boleh berbeda karena perbedaan itu adalah hak segala manusia untuk menyampaikan hal-hal yang memang menurut sampean itu semuanya ini menurut saya begini dan sebagainya. Itu ya teman-teman, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.